Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Besok bangsa Indonesia akan bersama-sama merayakan ataupun kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Kita sudah merdeka, kita bangsa Indonesia sudah bersama-sama menang. Untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Kita sambut dengan pujian suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Marilah kita akan bersama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dialah adalah Allah kita yang Maha Kuasa, Allah kita Raja segala raja. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya.
Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja makasih. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah yang patut menerima pujian, hormat dari setiap umat Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu yang begitu besar, yang sudah melepaskan dan membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami boleh dibebaskan. Kami betul-betul merdeka, bukan soal fisik, bukan karena negara ini merdeka, tapi merdeka karena dosa yang sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan ibadah pada hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umat-Nya, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menaungi, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan, supaya setiap kami hanya menyembah dan fokus kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah ini hanya untuk kepujian, kemuliaan hanya kepadamu saja Tuhan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, dan mulia. Amin. Amin. Mari silakan duduk. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Kita akan baca dengan silih berganti. Untuk ayat 12 saya akan bacakan, ayat yang ke-13 saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, dan ayat yang ke-14 akan saya baca kembali, dan hingga seterusnya kita akan baca dengan silih berganti sampai ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat 12 hingga ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub,
Dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu muliakan Tuhan selama-lamanya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah yang patut menerima pujian, hormat dari setiap umat Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu yang begitu besar, yang sudah melepaskan dan membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami boleh dibebaskan. Kami betul-betul merdeka, bukan soal fisik, bukan karena negara ini merdeka, tapi merdeka karena dosa yang sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan ibadah pada hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umat-Nya, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menaungi, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan, supaya setiap kami hanya menyembah dan fokus kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah ini hanya untuk kepujian, kemuliaan hanya kepadamu saja Tuhan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Kemuliaan. Amin. Mari coba silakan duduk. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22, kita akan baca dengan silih berganti. Untuk ayat 12 saya akan bacakan, ayat yang ke-13 saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, dan ayat yang ke-14 akan saya baca kembali, dan hingga seterusnya kita akan baca dengan silih berganti sampai ayat yang ke-22.
Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat 12 hingga ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Amin. Marilah kita akan menggunakan waktu kita yang ada, waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita mau bersama-sama, biarlah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jemakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh
Sungguh-sungguh indah. Sungguh-sungguh indah. Baik, kita akan bersama-sama sekali lagi membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Untuk mendasari kita untuk mendengar firman Tuhan, kita akan buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Setelah menemukan, kita akan baca bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menyediakan hati kita dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Guru Injil Ferry Manata untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu juga secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang besok boleh merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk negara ini. Dan sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, arahkan hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu. Supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama boleh menjadi koreksi untuk semakin menjadikan kami umat-umat-Mu yang lebih taat kepada Tuhan, semakin teguh di dalam mengikut Engkau ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami yang mungkin tidak gampang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan juga mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah tutup bungkus dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga jadikan hamba-Mu ini Allah Tuhan di dalam mewartakan sabda-Mu pada setiap kami semua, sehingga sabda-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan baca kembali ayat firman Tuhan ini supaya kita bisa lebih sedikit hafal akan isinya, tidak terlalu banyak. Kita akan baca dari ayat 15 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama ketiga ayat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama Tuhan, kita akan merenungkan pagi hari ini sebuah tema menghargai waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan siap kita, sudahkah kita menghargai waktu kita? Artinya menghargai waktu, kita tahu tujuan kita diciptakan. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Ya, untuk melakukan apa? Untuk mencari apa? Sehingga melalui hal itu seharusnya kita akan lebih tahu tentang berharganya waktu kita. Bahwa kita hidup di dunia ini sesungguhnya bukan untuk kesenangan diri kita semata-mata.
melainkan ada waktu khusus di mana kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui ketiga ayat yang kita baca tadi, kita akan melihat bersama-sama bagaimana ya ada 3 wujud menghargai waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan yang pertama dari ayat 15. Dikatakan pada siap kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama yang akan kita renungkan yaitu milikilah gaya hidup yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah gaya hidup ini merupakan gambaran tingkah laku seseorang ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti singkatnya yaitu pola tingkah laku seseorang sehari-harinya. Itulah gaya hidup. Dan ada satu pengertian yang saya cari yaitu pola dengan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat seseorang, dan ketertarikan seseorang, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri. Jadi gaya hidup ini mengandung 3 dimensi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu dalam aktivitas kita, ketertarikan kita terhadap sesuatu, dan juga dikatakan tentang opinion ya, pikiran kita terhadap sekitar dan lain sebagainya. Gaya hidup ini mempengaruhi 3 hal ini. Sehingga melalui hal ini kita akan merenungkan bersama-sama gaya hidup seperti apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan tadi mengatakan pada siap kita, perhatikanlah dengan saksama. Di sini kata lainnya itu dengan berhati-hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan dengan berhati-hatilah ya dengan kelakuan kita. Ya, dikatakan di sini bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengoreksi kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani keseharian kita, sudahkah kita menghargai waktu kita bersama dengan Tuhan? Ataukah kita lebih banyak memakai waktu kita untuk hal-hal di luar Tuhan? Yang sering sekali mungkin kita lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan siap kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gaya hidup merupakan aktivitas yang penting di dalam seharian kita. Karena apa? Kita hidup 24 jam sehari, mungkin melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Tetapi ketika aktivitas kita lakukan dengan mengandalkan diri sendiri, berarti kita kurang mengerti arti hidup kita. Arti hidup yang sungguh-sungguhnya harusnya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Plummer ya, seorang ahli mengatakan bahwa gaya itu merupakan cara hidup individu yang ditandai dengan bagaimana orang itu menghabiskan waktu mereka, aktivitas mereka, dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arti ini lebih lengkap lagi ya, bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka. Terus dikatakan lagi apa yang mereka anggap penting di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Ketika kita tertarik untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan melakukannya dengan penuh antusias, passion, semangat yang sangat tinggi untuk melakukan sesuatu itu. Nah, hal ini yang perlu kita kejar yaitu untuk kita lebih lagi mempergunakan gaya hidup kita, gaya hidup yang seperti apa? Yaitu katakan di sini ada 2 kontras yang penting yang kita renungkan, yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan mengingatkan pada siap kita, katakan di sini janganlah. Ya, banyak sekali perintah-perintah yang dituliskan oleh Paulus secara khusus pada saat itu kepada jemaat di Efesus sendiri. Dan pada setiap kita juga melihat bersama-sama katakan kata perhatikanlah, terus janganlah. Ini mengandung suatu arti yang penting bahwa kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh dengan teliti hidup kita. Apakah di dalam
hidup kita, bagaimana kita hidup kita sudah tepat, sudah benar. Dan juga supaya setiap kita mengoreksi ketika hidup kita belum tepat, belum benar, kita perlu melihat ataukah kita cenderung kepada orang yang bebal atau dikatakan di sini orang yang arif, ya, kata lainnya orang yang bijak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah seperti orang bebal ini merupakan suatu hidup yang sembarangan, hidup yang semaunya saja tanpa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya. Itu hidup orang bebal, ya. Saya kasih contoh. Di dalam kehidupan setiap kita sebagai pengikut Tuhan harusnya kita mempergunakan tubuh kita untuk sesuatu hal yang baik. Tetapi kita sering sekali mungkin mencobai diri kita, ya, mungkin ada orang yang terus-menerus tanpa menghargai hidupnya, minum minuman keras, pola hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sebenarnya suatu wujud hidup yang sembarangan. Gaya hidup yang membiasakan diri kepada sesuatu hal yang tidak baik, kepada sesuatu hal yang mungkin cenderung kepada hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam gaya hidup seseorang sesungguhnya ini dapat dirubah dengan waktu yang singkat. Ya, ada perubahan dengan jangka waktu yang panjang, tetapi juga ada perubahan dengan jangka waktu yang singkat. Saya kasih contoh sederhananya ketika seseorang mungkin, ya, biasa merokok sehari 2 bungkus, tetapi ada komitmen untuk berhenti merokok. Pada saat itu juga dia meletakkan dan membuang semua rokok-rokoknya, gaya hidupnya berubah. Dari yang tadinya perokok, akhirnya tidak merokok. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini tergantung dari komitmen masing-masing orang, ya. Gaya hidupnya berubah dari hal itu, tergantung dari komitmen kita. Demikian juga gaya hidup kita di dalam Tuhan, apakah kita akan memakai hidup kita secara sembarangan, di sini katakan yaitu janganlah kamu hidup bebal. Melainkan kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Katakan di sini yaitu tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang arif ini yaitu orang yang bijak di dalam mempergunakan setiap waktu-waktunya yang ada. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita tiba, ya. Kapan kita dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Jangan mengatakan, oh aku masih muda, aku masih bisa melayani Tuhan. Aku masih bisa, waktuku masih panjang, aku masih bisa nanti umur 30 baru saya melayani. Oh saya masih 20 tahun, enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak tahu masa kita ada di dunia ini. Untuk itu kita perlu terus-menerus mengoreksi kehidupan setiap kita supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang arif, orang yang bijak di dalam menggunakan setiap aspek kehidupan setiap kita, baik dalam pikiran kita, ya, dalam ketertarikan kita, aktivitas kita kepada segala sesuatu. Sehingga diri kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehidupan setiap kita hanya didasarkan kepada kesenangan kita sendiri, tetapi kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah itu poin yang pertama tadi, milikilah gaya hidup yang baik. Wujud yang kedua yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu manfaatkanlah kesempatan yang ada. Mari kita perhatikan ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pergunakanlah. Ini sebuah perintah lagi kalau kita belajar bahasa Indonesia, pergunakanlah, ya, ditambahilah itu kata perintah. Pergunakanlah waktu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara hurufiahnya ini mengandung arti mengambil kesempatan. Jadi dalam kehidupan setiap kita perlu mengambil kesempatan untuk bisa hidup lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu mengambil kesempatan? Karena belum tentu kesempatan yang ada akan terulang kembali, ya. Bapak Ibu kalau kita belajar secara waktu, ya, ada kronologi kehidupan setiap kita, ya, kita mengulangi besok lagi, minggu depan bisa minggu lagi dan lain sebagainya. Tetapi
berbicara masalah kronologi, waktu sekarang tidak bisa diulang kembali. Kesempatan yang ada hari ini belum tentu ada di minggu depan. Jadi kita perlu manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini, sebenarnya ini juga berasal dari ungkapan-ungkapan para saudagar, pedagang-pedagang pada waktu itu yang memanfaatkan musim perdagangan, ya. Seumpama bulan ini musim apa? Musim durian. Oh, kita dagang durian. Bulan ini musim apa? Orang cari apa? Oh, cari rambutan, berdagang rambutan. Jadi mengambil kesempatan baik-baik, belum tentu bulan ini musim ini, musim ini, musim ini. Jadi perlu mempergunakan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, orang-orang Kristen yang baik harus menjadi bendahara yang baik bagi diri mereka sendiri. Tentunya dengan cara berhati-hati memanfaatkan waktu yang ada. Karena apa dikatakan di sini? Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah jahat, kita perlu memanfaatkan waktu kita untuk tujuan-tujuan terbaik kita. Terbaik kita untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Setiap orang mungkin akan memanfaatkan waktu secara berbeda, tergantung dari sikon dan situasi yang kita alami, tergantung daripada profesi yang kita ambil, tergantung daripada talenta yang kita punya. Tetapi sebenarnya jenisnya sama, ya. Tujuannya sama. Tujuannya untuk kita lakukan yang terbaik dan mengisinya dengan sesuatu hal yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, ya. Baik di dunia pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, ataupun dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu membiasakan diri untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Memanfaatkan waktu dengan benar, memanfaatkan waktu dengan tepat. Karena dikatakan pada setiap kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata karena hari-hari ini adalah jahat mengandung arti juga karena kita hidup di dunia ini yang bukan semuanya orang percaya, ya, yang mungkin sebagian besar di antara kita, apalagi kita hidup di Indonesia ini, banyak orang-orang yang berada di luar Tuhan, yang menjalankan mungkin pemikiran mereka sesuai dengan pemikiran dunia, pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi sering sekali setiap kita tanpa sadar mengadopsi, ya, mengambil pikiran-pikiran seseorang ini menjadi suatu mungkin prinsip hidup kita. Jadi prinsip hidup kita akhirnya beda dari apa yang Tuhan mau, ya. Kalau kita lihat mungkin di pekerjaan, kalau kamu lemah kamu akan ditindas, ada benarnya. Jadi kamu harus kuat, licik sedikit enggak apa-apa dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu berhati-hati, ya, di dalam dunia pekerjaan terkadang bisa saling menikung satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang katanya kalau jujur akan lebur, ya, jujur akan hancur. Karena apa? Mungkin dari atasan sudah enggak jujur dan lain sebagainya. Kita mungkin yang di dalam pembukuan suruh membuat double pembukuan, ya, memalsukan pembukuan, memalsukan data dan lain sebagainya. Mungkin dari manajer yang sudah melakukan manifestasi uang, ya, korupsi uang, terus kita yang bawahannya ngikut dan lain sebagainya supaya aman dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita di sini sebenarnya sedang memanfaatkan waktu kita untuk sesuatu hal yang salah. Sesuatu hal yang salah ini kalau kita terus-menerus lakukan akan mempengaruhi filosofi hidup kita. Akan mempengaruhi seperti poin 1 tadi, gaya hidup kita. Akhirnya gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang tidak sesuai dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kita akan terus-menerus ambil kesempatan hidup kita untuk sesuatu hal yang salah. Untuk sesuatu hal yang berlainan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk itu kita perlu untuk sungguh-sungguh sadar akan waktu kita. Sebuah talenta yang Tuhan berikan pada setiap kita, harusnya kita pergunakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan malahan kita gunakan untuk sesuatu hal yang berbeda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang mungkin ada yang pintar,
pintar sekali. Tetapi ketika kita manfaatkan kepintaran kita untuk sesuatu hal yang jahat, ini akan sesungguhnya sangat tidak berfaedah. Baik untuk diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Saya kasih contoh, orang yang pintar tapi memakai kepintarannya untuk mencuri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini hal yang sangat membahayakan. Tetapi ketika kita memakai kepintaran kita untuk mungkin mengembangkan bisnis kita, ya, mengembangkan mungkin bisnis rumah tangga lah, perusahaan kita, untuk bisa ada di dalam perusahaan itu menjadi orang kepercayaan dan lain sebagainya, kita kerjakan dengan jujur dan tekun, saya yakin manfaat ini lebih sangat luar biasa. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Kita pergunakan waktu kita untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi yang menjadi perenungan siap kita, sering sekali mungkin kita tidak selalu mengambil kesempatan yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menyadari kita manusia yang lemah, ya. Kita manusia yang terbatas. Terkadang diri kita tergoda akan sesuatu hal yang mungkin bagi siap kita melihat itu lebih berharga daripada Tuhan kita. Akhirnya kita jatuh, ya. Akhirnya kita salah ambil kesempatan tujuan yang baik, akhirnya kita mengambil tujuan yang salah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sudah salah mengambil langkah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita perlu menebusnya. Ketika kita mungkin sudah memboroskan waktu kita kepada hal yang sia-sia, hal yang tidak ada manfaatnya untuk perkembangan kedewasaan rohani kita, kita perlu sungguh-sungguh bisa menebusnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah keluar, ya, dari rencana Tuhan. Ya, kita tidak mengikuti jalan Tuhan karena kita yakin bahwa jalan yang kita ambil ini benar, statement yang kita ambil ini benar, langkah yang kita lakukan ini benar. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa itu salah, kita perlu stop, kita perlu berhenti, dan kita perlu mengambil langkah untuk kembali lagi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika sebelum ini kita mungkin kehilangan banyak waktu kita untuk hal-hal, ya, kalau kita renungkan sendiri, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nanti ketika kita renungkan di rumah, apa sih hal-hal yang saya lakukan yang sesungguhnya salah, sesungguhnya tidak ada manfaatnya, tujuan yang baik di dalam kehidupan siap saya. Ini perlu menjadi koreksi kita supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan banyak waktu kita untuk tujuan-tujuan yang salah. Tujuan-tujuan yang tidak benar, ya, tujuan-tujuan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Karena orang yang sering sekali melakukan tujuan yang salah dan itu dilakukan terus-menerus, sesungguhnya orang ini sedang tidak menghargai hidupnya sendiri. Orang terkadang mengejar sesuatu untuk kebanggaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, tetapi sesungguhnya kalau hal itu salah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal itu sesungguhnya tidak ada faedahnya buat diri kita. Tetapi karena mungkin kita kurang menghargai diri kita, kita tetap lakukan itu. Karena apa? Kita merasa bahwa dengan melakukan hal itu, saya merasa dihargai. Tetapi sesungguhnya apakah hal itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang penting di dalam kehidupan siap kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu merubah gaya hidup kita dan mengambil kesempatan terbaik dalam hidup kita mulai dari saat ini untuk melakukan sesuatu hal yang lebih berguna. Mungkin bagi keluarga kita, mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita, pelayanan, maupun dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wujud yang ketiga dan yang terakhir yang kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini Paulus memberikan sebuah perintah lagi, penekanan lagi dengan kata janganlah, tetapi usahakanlah. Ada sebuah solusi yang penting yang kita ambil, ya. Jangan, tidak cuma katakan janganlah, ya. Itu jangan dimakan, titik. Anak terkadang jangan makan ini.
Tetapi orang tua tidak melanjutkan lagi. Maksudnya jangan itu, kenapa kok aku nggak boleh makan permen? Kita perlu memberikan suatu solusi penjelasan. Kalau kamu banyak makan permen nanti gigimu sakit dan lain sebagainya. Kalau kamu banyak makan ini nanti kamu nggak sehat untuk pencernaanmu dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan ini mengandung sebuah solusi, Bapak Ibu yang sama Tuhan. Wujud yang ketiga yang kita renungkan yaitu kita perlu mengerti ya apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan di sini tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang sama Tuhan, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang sama Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau ini bukanlah perkara yang gampang. Ya, butuh kepekaan yang sangat ekstra untuk kita mengerti. Mungkin ketika di dalam zaman perjanjian lama untuk mengerti kehendak Allah bukanlah perkara yang susah. Karena apa? Kalau kita baca, kita renungkan firman Tuhan melalui perjanjian lama, kita melihat bahwa Tuhan sering sekali berbicara secara langsung kepada umatnya. Abraham, pergilah ke kota ini, kamu akan kujadikan bangsa yang besar dan lain sebagainya. Tuhan banyak sekali menampakkan diri dan berkata secara langsung kepada umatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana kita sekarang ini? Bapak Ibu pernah secara langsung mendengar suara Tuhan? Mungkin ya ada 0,00 berapa persen. Mungkin sebagian orang mendapatkan mujizat khusus. Tetapi enggak semua orang akan mendapatkan hal yang sama kan? Dalam kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dulu bangsa Israel ketika ingin maju berperang, mereka terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab mereka, majulah, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Tetapi pada suatu saat bangsa Israel karena terlalu sombongnya membanggakan diri kepada kekuatan mereka sendiri, mereka maju tanpa menanyakan hal itu kepada Tuhan. Secara khusus ketika mereka menyerang kota Ai. Kota itu kecil, kekuatannya kecil. Kita serang aja. Enggak tanya Tuhan terlebih dahulu, mereka serang dengan kekuatan. Kita enggak usah banyak-banyak kekuatan karena mereka pasukannya sedikit. Nyatanya apa? Ketika mereka tidak tanya sesuatu itu kepada Tuhan, mereka dipukul kalah oleh musuh. Bapak Ibu yang sama Tuhan, untuk itu kita perlu mengerti apa yang menjadi mau Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Contoh sederhananya Bapak Ibu yang sama Tuhan, ketika kita mau mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang kita lakukan. Contoh sederhananya di dalam hubungan rumah tangga. Bapak Ibu yang sama Tuhan, kalau di dalam pasangan suami istri ya, kita biasanya akan semakin ingin mengenal satu dengan yang lainnya ya, dari mungkin tahap pacaran ya. Dari situ kita akan semakin melihat apa sih yang disukai cewek saya, apa sih yang disukai cowok saya. Oh ini toh. Apa sih yang enggak dia sukai. Nah, tahap pengenalan inilah yang akan semakin membuat setiap kita mengerti apa yang dia butuhkan dan apa yang tidak dia sukai. Contoh sederhananya juga ketika kita di rumah ya, orang tua kita terkadang ada orang tua yang tidak suka manggil dan nyuruh. Ada orang tua yang pinginnya anaknya peka. Nah, kita perlu mengamati orang tua kita kadang butuh apa dan lain sebagainya. Kalau kita semakin mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan orang tua kita dan lain sebagainya, kita akan peka. Tanpa disuruh kita akan melakukannya. Mungkin mama masih beres-beres dan lain sebagainya, kita lihat kok kayaknya kesulitan dan lain sebagainya. Oh kita bantu pindahan kursi dan lain sebagainya. Kita peka, mengerti apa yang menjadi maunya orang tua kita. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan, kita harus bisa semakin membiasakan diri. Di sini ada 3 cara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wujudnya supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat Alkitab ini dengan versi bahasa Indonesia yang lain. Di dalam versi bahasa Indonesia BIMK dikatakan ayat 17, janganlah bodoh
tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu menyelidiki. Menyelidiki melalui apa? Firman-Nya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana cara kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Ini bukan sembarangan buku. Kita baca ini kita akan semakin menyelami, walaupun mungkin enggak 100%, ya. Saya yakin, karena dalam pasangan suami istri pun kita tidak bisa mengenal secara 100% isi hatinya. Demikian juga Allah. Tetapi setidaknya kita tahu garis besarnya. Apa yang Allah mau di dalam kehidupan setiap kita, yaitu melalui firman-Nya. Sehingga dikatakan di sini, selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Selidikilah ini berarti renungkanlah, baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situasi pandemi saat ini ada hikmah yang baik ya. Ada pengajaran yang baik yang dapat kita ambil. Yang dulunya mungkin kita disibukkan oleh hal-hal di luar sana dan lain sebagainya. Banyak orang kesaksian lebih banyak waktu bersekutu dengan keluarga. Ya, saya mendapat kesaksian sesama rekan hamba Tuhan. Ya, rekan hamba Tuhan ini istrinya pelayanan, anaknya juga pelayanan. Mereka sangat aktif pelayanan. Ya, suaminya pelayanan di ibadah umum dan istrinya pelayanan di ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di luar kota itu, secara khusus kota-kota besar, sering sekali ibadah umum digabung sama sekolah minggu, digabung sama remaja. Ya, saya ketika pelayanan di Semarang seperti itu. Ya, mereka ibadah sendiri-sendiri, enggak pernah ibadah bareng-bareng. Tetapi saat pandemi ini ada sesuatu hal yang baik yang mereka pelajari. Mereka bisa baca firman Tuhan bareng-bareng, bisa saling tukar pikiran apa yang kamu dapat daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat-saat seperti ini mari kita manfaatkan waktu untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita lebih intensif dalam kita merenungkan waktu dengan Tuhan. Terus cara yang berikutnya yang kita lakukan supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu yang kedua yaitu melalui doa kita. Di dalam versi Alkitab yang hidup FAYH dikatakan pada setiap kita, janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, carilah. Alkitab mengatakan carilah wajah Tuhan. Ada lagu juga mengatakan ku cari wajah-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Lewat doa kita, lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berikan kepekaan pada setiap kita. Ketika kita mungkin mau mengambil keputusan yang besar, terlebih dahulu kita awali dengan apa? Doa. Supaya kita diberikan hikmat pada Tuhan, apakah hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, atau malahan hal ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seseorang, dia sudah kerja ya di tempat perusahaan yang bagus sekali, tetapi suatu hari dia ditawari satu perusahaan lagi yang secara gajinya lebih besar ya, lebih besarnya itu enggak ratusan ribu, lebih ya, hampir 2 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tanyakan terlebih dahulu, dia doa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menolak hal itu dan lain sebagainya. Karena mungkin dia melihat dari aspek, oh perusahaan ini mungkin memang gajinya gede. Tetapi perusahaan ini mungkin melakukan praktek-praktek yang tidak baik ya, dia menyelidiki terlebih dahulu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini memang enggak gampang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita perlu menanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Supaya kita akan diberikan hikmat pada Tuhan. Kita akan terlebih lagi tidak salah mengambil langkah.
ya, tidak terburu-buru Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Carilah ya melalui doa kita. Sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, akan semakin kita mengenal Tuhan. Akan semakin kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Contoh sederhananya di dalam hubungan suami istri, sering komunikasi satu dengan yang lainnya. Kita akan semakin mengerti, oh ternyata jalan pemikirannya seperti ini. Oh ternyata dari dia ngomong dia seperti ini. Bapak Ibu yang Tuhan, sering sekali kita bisa melihat seseorang mungkin lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya ya, kita sering melihat kesehariannya, sering berkomunikasi, kita akan semakin bertukar pikiran, kita akan semakin mengerti, oh ini yang dimau oleh pasanganku dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu mencari Tuhan. Katakan di sini, carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan lewat kehidupan saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cara yang ketiga supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita, yaitu melalui peristiwa yang kita alami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui peristiwa yang kita alami ini setiap orang akan mengalami peristiwa yang berbeda-beda, enggak tentu sama. Tetapi sesungguhnya tujuannya sama. Tuhan ingin mendidik setiap kita lewat peristiwa ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Entah melalui sakit penyakit, entah melalui mungkin krisis ekonomi, masalah dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi lewat hal itu Tuhan ingin mendidik kita. Bukan berarti ketika kita mengalami masalah yang berat dan bertubi-tubi dan kita melihat bahwa kok masalah ini enggak selesai-selesai. Sering sekali mungkin kita mengklaim Tuhan itu jahat. Sering sekali kita mengatakan bahwa Tuhan itu enggak adil. Sedangkan tetangga saya ini kok hidupnya enak-enak saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita enggak tahu masalah yang dihadapi oleh tetangga kita. Mungkin kita melihat dia bahagia di luar, senyum, bahagia, kelihatan di keluarganya. Tetapi sesungguhnya mungkin ada masalah lain yang dia alami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah lihat sebuah Instagram ya. Ada kehidupan seorang yang memiliki suami yang kaya raya. Wah, dia lihat seneng sekali. Ya, wanita ini satunya dia menikah dengan suami yang pas-pasan hidupnya. Dia seneng sekali lihat temannya ya, sahabatnya ini. Wah, kaya raya, bisa beli tas branded ya, bisa beli baju-baju yang mahal, sepatu yang mahal. Dia ingin. Ketika suaminya pulang membawa gaji yang sedikit, dia marah. Kenapa kamu nggak bisa menghasilkan uang banyak seperti suami sahabatku itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam cerita ini ya, ini hanya cerita saja, narasi fiktif yang nggak asli. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam itu singkatnya dia datang ke dukun ya, paranormal. Orang miskin ini datang bahwa aku ingin bertukar kehidupan dengan sahabatku yang kaya ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, alhasil peramal ini mengabulkan. Akhirnya dia bertukar ya, istrinya bertukar ya. Yang miskin jadi istrinya si kaya. Wah, seneng awalnya dia. Wah, bisa belanja dan lain sebagainya. Ya, ketika berpapasan dengan ini ya, yang orang kaya, istrinya orang kaya jadi orang miskin, lihat pakaiannya jadi jelek dan lain sebagainya ya, tasnya jelek. Pas lihat dia dengan sombongnya ya dan lain sebagainya tanpa memperhatikan. Bapak Ibu yang saya lambat laun dia melihat bahwa kehidupan keluarga rumah tangga daripada si kaya ini ternyata enggak bahagia. Suaminya terlalu sibuk di dalam pekerjaan, enggak ada waktu dengan dia. Kalau dulu dia membayangkan di rumah dia bisa makan bersama dengan suaminya, kadang disuapin, wah romantis sekali. Tetapi dengan si kaya ini enggak ada waktu. Memang secara uang ya bisa terpenuhi. Mau beli apa dikasih kartu kredit, mau beli apa dikasih dan lain sebagainya. Tetapi suaminya terlalu sibuk di pekerjaan. Sehingga akhirnya dia enggak tahan, karena hal itu dia menghampiri ke perusahaan. Katanya suaminya ada meeting. Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suaminya ini ada wanita lain. Wah, ternyata
kehidupan rumah tangganya mulai berantakan. Ya, dia sering dipukuli oleh suaminya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya ketika dia melihat bahwa kehidupan sebagai orang kaya itu ternyata nggak enak ya, karena apa? Rumah tangganya ternyata berantakan. Dia datang lagi ke peramal itu supaya dia mau lagi kembali ke kehidupannya yang semula. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata sebelum orang miskin ini datang ke peramal ini, istri daripada si kaya ini juga datang, mau kasih miskin ini bertukar kehidupan. Karena apa? Walaupun dia sederhana, kehidupannya sangat baik ya. Dia sama suaminya bisa harmonis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan siap kita sering sekali ketika kita tidak bisa melihat peristiwa yang kita alami itu sebagai hal untuk mendidik kita untuk lebih dekat pada Tuhan, sering sekali kita merasa iri dengan kehidupan orang lain. Tetapi kita perlu mengerti bahwa melalui masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan siap kita, sesungguhnya ada sebuah peringatan, ada sebuah nasihat yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan siap kita. Mungkin ketika di dalam kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis di dalam hubungan suami dan istri. Sebenarnya Tuhan ingin memberikan pada siap kita satu pelajaran untuk bisa saling menerima, baik itu kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Mungkin ketika ada masalah sakit penyakit di dalam kehidupan siap kita, mungkin Tuhan ingin mengajarkan siap kita supaya kita mengurangi mengeluh, supaya kita boleh semakin kuat lagi, supaya kita boleh semakin bergantung lagi pada Tuhan. Karena melalui sakit penyakit yang ada, mungkin seseorang akan lebih teringat kepada Tuhan. Orang mungkin akan lupa ketika diberikan kesuksesan yang lancar-lancar saja, ada orang yang lupa sama Tuhan. Tapi ketika mungkin diberikan sakit penyakit, Tuhan ingin mengingatkan supaya lebih dekat. Mungkin ketika mengalami krisis ekonomi ya, mungkin perusahaannya bangkrut dan harus mulai lagi dari awal. Di sini Tuhan ingin mengajarkan bahwa kamu perlu hidup melalui kekurangan. Perlu belajar bagaimana saatnya kekurangan. Hidup tidak selalu, mungkin kalau secara dunia katakan tidak selalu di atas. Ada kalanya mungkin iman kita juga mengalami fase turun, enggak selalu naik. Tetapi jangan sampai turunnya ini di titik awal lagi. Turun tapi kita perlu ada pelajaran untuk semakin naik. Mungkin ada fase lagi turun, kita perlu lagi naik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui 3 cara ini kita akan semakin mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan siap kita. Tadi caranya yaitu melalui firman-Nya dengan menyelidiki. Terus melalui doa kita, carilah Tuhan, carilah wajah-Nya, komunikasi dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Terus yang ketiga yaitu melalui peristiwa yang kita alami, Tuhan ingin mendidik setiap kita supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Biarlah melalui 3 wujud ini, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita pakai hidup kita untuk memiliki gaya hidup yang baik. Terus yang kedua, memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaiknya. Dan yang ketiga, kita usahakan mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan siap kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan siap kita. Mari kita mau masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kami menyadari di dalam kehidupan siap kami, mungkin kami kurang menghargai waktu kami dengan Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan siap kami, sering sekali kami tidak melibatkan Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Untuk itu ya Bapa, ajar siap kami untuk mengubah gaya hidup kami, gaya hidup yang lebih erat lagi dengan Tuhan, gaya hidup yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan siap kami. Sehingga ketika kami memiliki gaya hidup yang baik, kami bisa mengambil kesempatan untuk kami bisa lagi menghargai waktu kami untuk melakukan suatu hal yang benar, sesuatu hal yang memiliki tujuan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan siap kami. Pimpin kehidupan siap kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada, Engkau tahu segala pergumulan yang kami alami, yang kami lalui, bahkan mungkin yang
masih kami perjuangkan sampai sekarang ini. Engkau tahu ya Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Untuk itu ya Tuhan, melalui pergumulan yang ada ini, ajar setiap kami senantiasa, kami mau mengoreksi hal apa yang dapat kami pelajari, hal apa yang dapat kami renungkan melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Sehingga kami boleh lebih peka lagi untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh lebih menghargai lagi hidup yang kami ada ini. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, melainkan ketika kami hidup itu adalah anugerah Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan pada pemimpin pujian kembali. Terima kasih kepada Guru Injil Ferry Maranatha yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati pelayanan hamba-Nya. Kita bersyukur hari ini kita boleh dikuatkan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar menghargai waktu yang ada bagi kita. Terlebih kita mau menghargai di mana waktu yang Tuhan sudah beri untuk kita semua. Biarlah kita mau belajar untuk menghitung hari-hari kita. Biarlah Tuhan boleh memimpin kita di dalam setiap waktu kita. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita nyanyikan sekali lagi sambil sidang jemaat untuk bagi berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
karya-Mu. Bersyukur padamu. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Untuk kami pergunakan dengan Engkau ya Bapa. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami terus dipimpin oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus menjaga memimpin setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, untuk para majelis pengurus setiap komisi dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau Tuhan satukan kami dalam pelayanan-Mu. Tuhan, tolong kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi di dalam pelayanan-Mu Bapa, dan kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan untuk wakil, serta untuk para menteri yang ada di jajaran pemerintahan kami. Tuhan, tolong mereka ya Bapa, supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan untuk pembangunan Indonesia kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, besok kami juga akan memasuki tahun yang ke-75. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kami mohon terus Tuhan, tetap menolong bangsa kami ya Bapa. Berikanlah hikmat dan juga Tuhan pimpinan bagi bangsa-bangsa kami, untuk para menteri kami dan juga Bapak Presiden kami. Untuk dengan hikmat ya Bapa, untuk melakukan pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Sekali lagi kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur ya Bapa. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Untuk hari ini kita akan adakan kantong yang kedua, yaitu untuk persembahan diakonia. Kita mau meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita mau meninggalkan dunia dan dosa yang tercemar. Dan kita mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang dan tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah berkat besar. Oh Yesus, mukalisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus, hidup bagi Yesus penggantiku. Siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Demi ku Tuhan berserah.
karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Kita akan berdiri, kita nyanyikan dengan bait yang ketiga. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang hantar padanya. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami buat selalu bersuka cita dan bersyukur ketika kami memberikan persembahan, karena kami tahu Tuhan selalu pelihara kami dan Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah duduk, doa teduh. Doa teduh selesai. Di sini akan dibacakan beberapa watak jemaat. Yang pertama, amplop persembahan bulan dan khusus tahun 2020 telah tersedia. Mari kita muliakan Tuhan dengan memberi persembahan untuk Tuhan. Kemudian untuk yang kedua, mari kita dukung dalam doa bagi saudara-saudari kita yang sedang mengikuti katekesasi, supaya diberi keteguhan hati dalam mengikut Tuhan Yesus. Kata jemaat sampai di sini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan Selesailah Kebaktian. Selesailah kebaktian,
Mohon Tuhan beri berkat, ku telah terima kasih rahmat serta keselamatan. Mohon Tuhan tolong daku lewat dunia yang fana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.